Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tekan penyebaran demam berdarah. Dinas Kesehatan Pasaman Barat lakukan pengasapan. Polisi menangkap 10 warga yang melakukan pembalakan di jalur lalu lintas Sumatera Barat menuju Riau. Pesona air terjun Lubuk Gadang, kepingin surga yang tersembunyi di pesisir selatan. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran kasus demam berdarah, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Desa Baru dan masyarakat melakukan fogging atau pengasapan di 4 jorong di Kecamatan Ranah Batahan, Pasaman Barat. Satu persatu pekarangan rumah disemprot asap. Lorong-lorong di antara rumah-rumah warga, gorong-gorong jalan, dan berbagai tempat lainnya, hingga ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat nyamuk berkembang biak. Pengasapan kali ini dilakukan di 4 jorong di Kecamatan Ranah Batahan, yaitu Jorong Karangrejo, Jorong Sukorejo, Jorong Sidomulyo, dan Jorong Mulyorejo. Hal ini dilakukan karena kasus demam berdarah ditemukan di 4 jorong ini. Melaksanakan fogging untuk pencegahan wabah DBD di Desa Sidomulyo. Rencananya 2 nagari terdiri dari 4 jorong. Terjadinya wabah kemarin dalam minggu ini ada terjadi wabah DBD. Alhamdulillah saat ini sudah dapat kita atasi. Sebelum fogging sebenarnya kita sudah melaksanakan PSN. Beberapa hari ini kita melaksanakan PSN dan terakhir kita hari ini melaksanakan fogging di tempat wabah. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini nantinya dapat berjalan baik. Alhamdulillah kalau tanggapan masyarakat insya Allah bahkan mereka menyambut dengan baik dengan kegiatan. Ini sudah banyak warga kita yang terkena DBD ini, Pak. Insya Allah itu kemarin ada beberapa warga yang kena akibat DBD ini, tapi kemarin alhamdulillah begitu mereka terserang itu langsung dibawa ke puskesmas. Alhamdulillah dirawat di sana, yang tidak mampu di sana akhirnya dirujuk ke tempat obat. Sebelumnya, menurut data dari Dinas Kesehatan Pasaman Barat, 27 warga Pasaman Barat terjangkit DBD di 4 kecamatan. 2 pasien masih dirawat di rumah sakit. Sapatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Warga yang memelihara anjing dan kucing berdatangan untuk menemui petugas Dinas Peternakan yang datang ke Nagari Lembah Binuang, Pasaman Barat. Mereka membawa hewan peliharaannya untuk disuntik vaksin rabies. Satu persatu, petugas menyuntikkan vaksin rabies kepada anjing dan kucing peliharaan milik warga yang berdatangan ke posko di depan kantor Wali Nagari. Pada hari pertama pemberian vaksin rabies ini, sekitar 40 ekor anjing dan kucing disuntik vaksin secara gratis. Untuk kegiatan ini, petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat menyediakan lebih dari 3.000 dosis vaksin rabies. Vaksin rabies akan terus dilaksanakan hingga 2 pekan ke depan. Selain datang di kampung-kampung, petugas juga membuka pelayanan vaksin rabies di puskeswan terdekat. Antisipasi untuk penyebaran rabies, khususnya pada pemeliharaan anjing di masyarakat. Nah, di Pasaman Barat ini kita dapat dosis 3.600 dosis yang terdistribusi ke 11 kecamatan. Kita pilih di Nagari Lembah Binuang ini merupakan suatu pertimbangan yang pertama kita laksanakan adalah ada 6 kasus gigitan anjing liar di sini. Antusias warga alhamdulillah dilihat dari buktinya ya, minat dari masyarakat mengantarkan hewan peliharaannya, di mana vaksin hari ini sudah 42 ekor
terdiri dari 25 ekor anjing, sisanya kucing. Kalau emang ada warga yang ingin vaksin, silakan. Kami mengajak silakan ke Puskesmas Simpang 4. Kami juga di situ ada lokasi vaksin yang masih ada diperuntukkan untuk warga. 2 minggu ke depan, Pak. Petugas Dinas Kesehatan mengajak masyarakat Pasaman Barat yang memelihara anjing dan kucing, namun belum menerima vaksin, untuk membawa hewan peliharaannya ke puskesmas terdekat agar bisa disuntik vaksin anti rabies. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemerintah Kota Padang membebaskan biaya retribusi pemakaman di 3 tempat pemakaman umum milik pemerintah, yakni TPU Tunggul Hitam, TPU Ayadingin, dan TPU Bungus. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga, terutama di saat-saat genting ketika menghadapi musibah kematian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengatakan, kebijakan ini adalah bagian dari penyesuaian aturan usai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun Fadel menegaskan bahwa kebijakan itu tidak mencakup jasa pelayanan pribadi yang sering ditawarkan masyarakat sekitar TPU, seperti biaya jasa penggali kubur, pengangkut jenazah, dan pemasangan nisan. Jasa seperti itu tetap menjadi tanggungan keluarga ahli waris. Sejak diterbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, memang di Kota Padang kita tidak lagi memungut retribusi pemakaman. Retribusi biasanya pembayaran di Perda sebelumnya itu pembayaran sekali 2 tahun 150.000. Pertama di TPU Tunggul Hitam itu kondisi sudah penuh. Kedua TPU Ayadingin sama kondisi sudah penuh. Yang masih tersedia itu di TPU Bungus. Dinas Lingkungan Hidup Padang akan melakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan kebijakan itu dijalankan dengan benar oleh petugas TPU agar tidak ada pungutan liar terkait retribusi makam yang telah dibebaskan oleh pemerintah Kota Padang. Jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberikan kepada petugas tempat pemakaman umum. Robiham melaporkan dari Padang. Jalan di Nagari Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan, yang menghubungkan 4 nagari dan menjadi akses vital bagi masyarakat, terban dibiarkan begitu saja dan hampir putus. Namun hingga saat ini, jembatan itu belum juga diperbaiki pemerintah. Meski diberikan rambu peringatan bagi pengendara yang melewatinya, namun tetap saja membahayakan pengguna jalan, karena jalan itu terancam putus. Lebih dari separuh badan jalan terkikis oleh air sungai. Bahkan hanya menyisakan lapisan aspalnya saja. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akses warga dari Nagari Gurun Panjang, Nagari Gurun Panjang Utara, Nagari Gurun Panjang Barat, dan Nagari Gurun Panjang Selatan akan terputus. Jika ini terjadi, maka warga yang tinggal pada 4 nagari itu harus memutar sejauh 8 km jika ingin ke pasar. Wali Nagari Gurun Panjang mengatakan, terbannya jalan itu diakibatkan oleh bencana air bah yang terjadi di pesisir selatan pada Maret tahun lalu. Kondisi aspal jalan yang tersisa telah mulai mengalami keretakan. Ya kalau seandainya jalan ini terputus, jadi masyarakatnya bisa melalui jalan melingkar. Yang mana jalan melingkar itu, contohnya masyarakat kita mau naik sampai ke SMA ini bisa menempuh jarak 8 kilo jalan lingkarnya, baru sampai ke SMA. Sementara kalau kita anak sekolah dari nagari kita cuma sekitar 500 meter. Tak berapa lama setelah dihantam air bah, kondisinya saat itu belum terlalu parah.
Tapi karena tidak adanya tindakan dari pemerintah pesisir selatan dan akibat terkikis secara terus-menerus oleh air sungai, menyebabkan jalan ini nyaris putus. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.